Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ya ikhwah? Antum bi khair? Bagaimana puasanya? Masih semangat? Baik. Kawan-kawan semua, hari ini kita akan melanjutkan materi kita insyaallah tentang pembelajaran bahasa Arab. Bahasa Arab bukan bahasa yang sulit. Saya ingin membuktikan itu sama kawan-kawan semua. Baik, kawan-kawan semua, minggu-minggu yang lalu kita sudah banyak berbicara mengenai bagaimana cara kerjanya sebuah kata kerja, di mana kata kerja memiliki pola-pola di sana. Dia membutuhkan kata ganti, dia ada kalanya butuh yang namanya objek, ada kalanya enggak. Ketika saya katakan misalnya dorobtu al-walada, misalnya kata-kata dorobtu al-walada, kata-kata mengandung 3 unsur di sana. Kata dorobtu sendiri yang pertama dan kedua menunjukkan adanya kata kerja memukul, lalu subjek saya sebagai orang yang memukul. Lalu ada al-walada merupakan objek atau maf'ulun bih. Baik, kawan-kawan semua, hari ini kita ada sesuatu yang baru di sini. Kita akan membahas sebuah konsep yang dikenal dengan kata al-maf'ul li ajri. Pertanyaannya adalah, apa sih al-maf'ul li ajri? Ada yang tahu? Baik, kawan-kawan semua, harus kita sadari terkadang sebuah perbuatan atau sebuah pekerjaan memiliki alasan-alasan tertentu, gitu ya. Kadang-kadang memiliki alasan tertentu kenapa dilakukan pekerjaan tersebut. Kenapa saya memukul seorang anak misalnya gitu. Pertanyaan-pertanyaan seputar kenapa terjadi sebuah pekerjaan, inilah yang sebenarnya dikenal dengan konsep al-maf'ul li ajri. Maka ketika misalnya ketika saya katakan barusan dorobtu, ini yang normalnya dorobtu al-walada sebagai maf'ulun bih, kawan-kawan. Pertanyaannya kenapa ya saya memukul? Maka saya katakan oke. Kita lihat di sini kata-kata dorobtu al-walada ta'diban lahu. Saya memukul seorang anak karena takdib, untuk mendidik. Lakunya baliknya ke dia, ke al-walad barusan. Ta'diban lahu. Saya memukul seorang anak untuk mendidik dia, untuk mendidik dia. Nah, inilah yang kita kenal dengan kata al-maf'ul li ajri. Nah, masih ingat kata ta'dib awalnya dari kata apa? Ya, awalnya dari kata adaba yu'addibu, ta'dib. Maka ta'dib di sini secara bentuk kata, bentuknya adalah masdar, gitu ya. Nah, maka di sini kita bisa ada beberapa hal yang harus kita ketahui bersama tentang konteks maf'ul li ajli ini, atau sebab terjadinya sebuah peristiwa ini. Yang pertama, maf'ul li ajli haruslah dia, kawan-kawan, dibentuk dari kata masdar. Ya, masdar posisinya di di amtsilah tasrifiyah yang sudah pernah kita bahas bersama-sama. Posisinya di nomor 3 ya, kawan-kawan ya. Misalnya ta'dib, adaba, yu'adibu, dari kata fa'ala yufa'ilu, ya kan? Dari polanya fa'ala yufa'ilu, adaba yu'adibu. Kalau fa'ala yufa'ilu menjadi taf'il, adaba yu'adibu menjadi ta'dib. Oke. Dorobtu al-walada ta'diban lahu. Ini yang ta'diban di sini berfungsi sebagai maf'ul li ajli. Karena apa? Karena dia merupakan sebab kenapa saya memukul si anak tersebut. Atau misalnya yang lain, zurtu umman, saya saya mengunjungi ibu, saya mengunjungi ibu hubban.
zurtu umman hubban. Nah, kalau kata hubban di sini saya mengunjungi ibu, kenapa? Karena adanya rasa cinta. Karena cinta tersebut maka ini yang menjadi penyebab kenapa saya mengunjungi ibu. Saya mengunjungi ibu hubban. Saya saya mengunjungi ibu karena cinta. Maka di sini kawan-kawan ternyata tidak semua masdar bisa kita gunakan untuk membentuk maf'ul ajli. Karena maf'ul ajli ini atau alasan-alasan yang melatar belakangi sebuah pekerjaan yang kita maksudkan adalah masdar-masdar yang berawal dari apa? Masdar-masdar yang berawal dari sebuah pekerjaan hati, af'alul qalb. Jadi bukan pekerjaan kayak memasak, kayak melihat karena dan sebagainya, tetapi yang kita maksud dengan maf'ul ajli adalah sebuah maf'ul fathah dia karena sebagai penyebab terjadinya sebuah peristiwa, tetapi penyebab ini berkaitan dengan konteksnya hati. Maka kita bisa lihat kata-kata ta'dib karena karena ingin mendidiknya dia, saya mengukur karena untuk mendidik itu bukan sesuatu yang dilakukan dengan yang berawal dari pekerjaan badaniah, tapi pekerjaan hati di situ. Kata hubban juga mencintai itu bukan sesuatu yang sifatnya physically, tetapi itu dari hati. Atau yang lain, misalnya kita katakan yang lain dalam Al-Quran dikatakan wala taqtulu, ada yang ingat ayatnya kawan-kawan? Wala taqtulu auladakum, janganlah kalian membunuh anak-anak kalian khasyyata imlakin. Nah, ini dia nih. Wala taqtulu auladakumnya sebagai maf'ulun bih, khasyata fathah dia, kawan-kawan lihat ya. Ini semua fathah. Khasyata imlakin. Nah, dia menggunakan bentuknya mudhof ilaih. Tetapi pertama sebelum mudhof ilaih ini yang harus kita lihat khasyatanya dulu. Ini yang maf'ul ajli. Jangan kalian membunuh anak-anak kalian khasyata imlakin, karena takut miskin. Kata takut di sini bukan pekerjaan yang physically dia, tetapi kalau takut di sini adalah pekerjaan hati, af'alul qalb. Gitu kan? Ini yang kita maksud dengan maf'ul ajli. Gitu. Ada banyak kalimat-kalimat yang bisa kita buat di sini. Misalnya yang lain misalnya zahabtu ilal madrasati, zahabtu mubakkiran khaufan minat ta'akhuri. Misalnya zahabtu mubakkiran khaufan minat ta'akhuri, kata-kata saya pergi pagi-pagi sekali, khaufan takut dari apa? Khaufan minat ta'akhuri, takut terlambat. Gitu. Nah, ini yang kita maksud dengan al-maf'ul li ajri, sebuah maf'ul yang menjadi sebab kenapa terjadinya pekerjaan tersebut. Maka untuk konteks ini kata kuncinya adalah dikatakan mengapa, kenapa harus terjadi, karena ABCD, gitu kan? Maka ABCD-nya ini sebagai yang menjadi sebab ini yang kita kenal dengan maf'ul li ajli. Pertama, bisa bagaimana cara membentuknya. Pertama, dia harus masdar. Saya review lagi yang baru saya katakan ya, masdar. Yang kedua apa? Dia termasuk pada af'alul qalb. Ya, dia termasuk pada af'alul qalb atau perbuatan hati. Takut, kecewa, senang, apalagi cinta dan seterusnya. Baik, sepertinya ini saja materi yang bisa kita share hari ini, kawan-kawan, sebagai latihan untuk kawan-kawan di rumah.
saya minta kawan-kawan silahkan bikin 5 kalimat dengan menggunakan bahasa Arab ya, yang di dalamnya memuat unsur al-maf'ul li ajli. Silahkan gunakan kata-kata, tidak selalu harus fi'il madhi kawan-kawan ya, tapi bisa juga menggunakan kata-kata yang lain. Bisa menggunakan kata kerja yang lain, apakah itu fi'il mudhari misalnya, atau misalnya menggunakan sa atau saufa yang udah pernah kita bahas di minggu-minggu sebelumnya. Baik, mungkin cukup sekian kawan-kawan. Kita close pertemuan kita. Nakhtatim ilqa'ana al-yawm bilhamdalillah. Syukran lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.